Real Madrid sulit harmonis bersama Mbappe dan Vinicius. Kehadiran Kylian Mbappe membuat penampilan Vinicius Junior menurun. Real Madrid dinilai akan sulit harmonis bersama kedua pemain. Mbappe dan Vinicius merupakan lumbung gol Madrid, sekalipun nirgelar di tahun 2024 sampai tahun 2025. Mbappe mengemas 44 gol dalam 59 pertandingan di seluruh kompetisi, sedangkan Vinicius menciptakan 22 gol plus 19 assist dalam 58 pertandingan. Akan tetapi, kerjasama di antara Mbappe dan Vinicius Junior minim seakan membuktikan kekhawatiran sejak awal musim, ditambah kedua pemain beroperasi di pos yang sama, sayap kiri. Tak sedikit yang berpendapat bahwa Vinicius Junior harus pergi agar Real Madrid dan Kylian Mbappe mampu mencapai performa terbaik. Mantan pemain top Prancis, Patrice Evra, percaya memang sulit mewujudkan keselarasan dengan Mbappe dan Vinicius. Mbappe dan Vinicius bersama-sama, ibarat menempatkan Ferrari dan Lamborghini di sebuah garasi yang sama, dan mengharapkan harmoni, dia mengungkapkan kepada Stek. Keduanya adalah pemain hebat, tapi hal itu sulit diwujudkan, Patrice Evra menyimpulkan. Real Madrid hanya menang 1-0 lewat penalti Kylian Mbappe di laga pertama Liga Spanyol melawan Osasuna, awal pekan ini. Sementara itu, Vinicius hanya bermain selama 78 menit, dengan satu tembakan melenceng sebelum ditarik keluar. Manchester United kejar gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. Ada kabar baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sedang mencoba untuk merekrut Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Manchester United memang belum akan berhenti membeli pemain baru di musim panas ini. Setelah mendatangkan 3 penyerang baru, Manchester United kini dilaporkan akan mendatangkan gelandang bertahan baru. Manchester United sendiri mendapatkan pil pahit dalam perburuan gelandang bertahan tersebut. Incaran utama mereka, Carlos Baleba, gagal didapatkan karena adanya penolakan dari Brighton. Vicajes melaporkan bahwa Manchester United kini mulai mencari alternatif pengganti Baleba. Salah satu pemain yang menarik perhatian mereka adalah Eduardo Camavinga yang kini bermain untuk Real Madrid. Menurut laporan itu, Manchester United mempertimbangkan secara serius langkah untuk mendapatkan jasa Camavinga. Sang gelandang merupakan sosok dengan bakat yang besar, ia telah menunjukkan performa yang apik di skuad Los Blancos. Usianya juga masih muda sehingga dinilai masih bisa berkembang lebih pesat di masa depan, sehingga Manchester United berminat menggunakan jasanya. Laporan yang sama mengklaim bahwa ada kesempatan bagi Manchester United untuk merekrut jasa Camavinga di musim panas ini. Sang gelandang dilaporkan kurang bahagia di skuad Madrid saat ini. Sejak musim lalu, menit bermain yang ia dapatkan tergolong terbatas. Camavinga dikabarkan mempertimbangkan untuk mencari klub baru agar bisa bermain secara reguler, dan Manchester United dikabarkan siap memberikan itu kepada sang gelandang. Manchester United dikabarkan perlu mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mendapatkan jasa Camavinga di musim panas ini. Real Madrid dikabarkan hanya bersedia melepas sang pemain dengan harga sekitar 85 juta euro di musim panas ini. Real Madrid gerak cepat dapatkan Adam Wharton dari Crystal Palace. Real Madrid dikabarkan sedang mengawasi ketat perkembangan Adam Wharton, gelandang muda yang sedang bersinar di sepak bola Inggris dan menjadi salah satu bintang Crystal Palace musim ini. Di usia baru 21 tahun, Wharton sudah mencuri perhatian di Liga Premier berkat kesadaran taktis, visi bermain, dan kemampuannya mengontrol tempo laga dari lini tengah. Menurut laporan Sport, minat Madrid tidak main-main, bahkan Jude Bellingham disebut sudah merekomendasikan Wharton kepada pihak klub, karena percaya gaya mainnya sangat cocok dengan konsep permainan yang ingin dibangun Xabi Alonso di Santiago Bernabeu. Wharton dikenal punya kepekaan posisi yang tajam dan fleksibilitas tinggi. Ia bisa berperan sebagai gelandang bertahan yang mengatur alur serangan dari belakang, atau ikut maju memberi dukungan di lini depan. Umpan-umpannya tajam, tenang di bawah tekanan, dan mampu membuka ruang bagi rekan setim. Meski bukan tipe pemain yang rajin mencetak gol, Wharton adalah playmaker murni. Visi dan akurasi umpannya membuat banyak orang membandingkannya dengan Toni Kroos. Kehilangan Kroos musim panas ini memang meninggalkan lubang besar di lini tengah Madrid, dan mencari pengganti dengan kendali serta pengaruh serupa menjadi salah satu prioritas utama klub. Masalahnya, merekrut Wharton jelas tidak akan mudah. Crystal Palace sedang berada di momen emas setelah memastikan tiket ke Liga Eropa usai menjuarai Piala FA dan Community Shield. Dengan kondisi finansial yang sehat, klub London tersebut sama sekali tidak tertekan untuk menjual sang bintang. Jikapun dilepas, harganya pasti sangat tinggi. Namun,
fakta bahwa Wharton sudah masuk radar Madrid menunjukkan bahwa Xabi Alonso siap berburu gelandang berkualitas dari Liga Inggris demi membentuk motor lini tengah baru untuk proyek jangka panjang Los Blancos. Xabi Alonso memantau perkembangan bek muda Joan Martinez. Bintang muda Real Madrid, Joan Martinez, merayakan ulang tahunnya yang ke-18 hari ini, menyadari bahwa ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di klub. Setelah absen selama setahun karena cedera ligamen anterior cruciatum, ACL, di lutut kirinya, bek tengah ini semakin menonjol di Real Madrid Castilla asuhan Alvaro Arbeloa dan siap menjadi salah satu nama yang akan disusul musim depan. Manajer tim utama Real Madrid, Xabi Alonso, memantau perkembangan Martinez dengan sangat cermat di Castilla. Martinez sendiri senang dan termotivasi, karena telah mempersiapkan diri dengan matang. Tekadnya terlihat jelas, Real Madrid juga sangat puas dengan perkembangannya. Harapannya tinggi, tetapi ada peringatan untuk tidak terburu-buru. Los Merengues punya rencana untuknya, dan ia mengikutinya selangkah demi selangkah, pertandingan demi pertandingan, menit demi menit, dengan Alonso mengawasinya. Real Madrid memiliki kepercayaan penuh pada Martinez. Cepat atau lambat, bek ini diharapkan mendapatkan kesempatan lain di tim utama. Ia dipandang sebagai proyek jangka panjang di klub. Alonso terus memantaunya, meskipun remaja tersebut belum pernah berlatih di bawahnya. Prioritasnya adalah mengkonsolidasikan dirinya dengan tim cadangan sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Debut perdana Franco Mastantuono menimbulkan kontroversi karena nomor punggung. Momen bersejarah tercipta saat Franco Mastantuono melakoni debut resmi bersama Real Madrid. Panggung debutnya terjadi dalam laga pembuka La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026 melawan Osasuna di Santiago Bernabeu, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Gelandang serang berusia 18 tahun itu masuk pada menit ke-67 menggantikan Brahim Diaz. Kehadirannya di lapangan langsung disambut tepuk tangan meriah dari para Madridistas yang menaruh harapan besar padanya. Namun, debutnya sempat diwarnai sedikit perdebatan mengenai nomor punggung 30 yang ia kenakan. Pihak klub sendiri memastikan bahwa penggunaan nomor tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Franco Mastantuono memang sejak awal diproyeksikan sebagai salah satu bintang paling bersinar untuk masa depan klub. Namun, penampilan perdana Franco Mastantuono tidak datang tanpa adanya sedikit perdebatan. Sorotan utama tertuju pada nomor punggung 30 yang ia kenakan pada laga tersebut. Nomor tersebut biasanya diperuntukkan bagi para pemain dari tim Castilla. Hal ini lantas memicu perdebatan mengenai aturan registrasi pemain dan potensi susunan pemain yang tidak sah. Meskipun demikian, pihak klub dengan sigap membela keputusannya. Mereka menegaskan bahwa semua prosedur sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sang pemain bisa menikmati debutnya. Pelatih Xabi Alonso menegaskan bahwa Franco Mastantuono adalah bagian dari rencana jangka pendeknya. Ia tidak ragu untuk memberikan kepercayaan kepada talenta muda tersebut di laga sepenting ini. Dia punya kepribadian, kualitas, dan kaki kiri yang spesial, ujar Alonso sebelum pertandingan. Sang pelatih berharap Franco Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan klub sebesar Real Madrid. Real Madrid ingin tukar guling Vinicius Junior dengan Erling Haaland. Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, berniat mengajak Manchester City tukar Erling Haaland dengan Vinicius Junior di bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan Vicajes, Real Madrid tengah mempertimbangkan kesepakatan swap deal yang melibatkan Vinicius Junior untuk mempermudah transfer tersebut. Langkah ini muncul karena masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu belum sepenuhnya jelas. Dengan situasi yang belum stabil, manajemen Madrid berusaha mencari cara untuk mendatangkan Erling Haaland, yang telah lama masuk dalam daftar incaran mereka. Sejak gagal meraih Ballon d'Or, performa Vinicius Junior dinilai menurun. Meski tampil lebih baik di bawah arahan Xabi Alonso, ketajamannya di sepertiga akhir lapangan tak lagi setajam musim lalu. Selain itu, kontrak Vinicius hanya tersisa 2 tahun dan pembicaraan perpanjangan masih menemui jalan buntu. Tuntutan gaji yang tinggi membuat Madrid berpikir ulang. Situasi ini mendorong Florentino Perez mempertimbangkan melepasnya untuk mendapatkan Erling Haaland dari Manchester City. Presiden Real Madrid memang sudah lama bermimpi menyatukan Kylian Mbappe dan Haaland dalam satu skuad. Ia percaya kombinasi keduanya bisa mendominasi sepak bola dunia selama dekade mendatang.
Haaland sendiri tampil luar biasa sejak bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2022. Meski baru menekan kontrak panjang hingga 2034, keinginan sang bomber Norwegia untuk bermain di Bernabeu bukan rahasia lagi. Kesempatan bermain untuk Real Madrid diyakini akan sangat menggoda bagi Haaland. Meski kontraknya masih panjang, Manchester City menyadari mempertahankan pemain yang ingin hengkang bukan pilihan bijak. Karena itu, opsi tukar guling dengan Vinicius bisa jadi jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak. Di sisi lain, Vinicius meski sedang tidak konsisten, tetap dianggap salah satu winger terbaik dunia.